Halo sahabat bahasa, selamat datang di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama saya Anita Sriwatiningrum dalam siniar kali ini. Sahabat bahasa, 25 tahun silam pada bulan Februari 2000, Hari Bahasa Ibu Internasional dicanangkan. Dan dalam rangka memperingati perayaan ke-25 Hari Bahasa Ibu Internasional pada tahun ini, UNESCO mengangkat tema mengenai pentingnya bahasa ibu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam konteks Indonesia, sebetulnya apa yang dimaksud dengan bahasa ibu? Lantas, apa kaitannya dengan 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia? Apakah perlu bahasa-bahasa tersebut dilestarikan? Dan bagaimana peran bahasa daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pendidikan bermutu untuk semua? Ya, saat ini telah hadir bersama saya kedua narasumber kita, yaitu Kak Lisa Misliani dan Bapak Syaiful Bahri Lubis. Halo Kak Lisa. Halo, Pak Syaiful. Halo, Keduanya merupakan para widya bahasa di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Bahasa, dan kebetulan Kak Lisa ini selaku juga Ketua Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Dan dalam sindir kali ini kita akan membahas mengenai bahasa ibu, bahasa daerah dalam kerangka Indonesia, serta bagaimana upaya pelestariannya. Kita langsung saja Kak Lisa. Terima kasih Mbak Anita. Salam buat semua ya, baik yang sekarang hadir di studio maupun yang menyaksikan siniar ini. Ini kita mau bincang-bincang terkait bahasa ibu dan pelestariannya begitu ya Mbak Anita. Iya. Nih sebelum terlalu jauh nih Kak Lisa nih, biar teman-teman sahabat bahasa juga memahami gitu ya bersama-sama. Sebetulnya yang dimaksud bahasa ibu itu apa sih? Kemudian kalau makna bahasa ibu sendiri bagi Kak Lisa itu seperti apa? Baik, terima kasih. Ini yang kedua tuh pertanyaannya cukup dalam sebenarnya. Dalam karena kita sebagai salah satu prajurit yang memang termasuk di garda terdepan dalam upaya pelindungan atau pelestarian bahasa daerah gitu secara khusus gitu ya, bahasa dan sastra daerah. Bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali dikuasai oleh anak-anak begitu ya. Itu yang lebih hal yang lebih utama lagi bahwa bahasa ibu ini dipelajari dari orang tua maupun lingkungan yang terdekat dari seorang anak itu secara alami begitu. Jadi proses pembelajaran itu bukan dalam satu bentuk yang formal atau bagaimana begitu ya, tapi alami saja gitu, dituturkan dari seperti pewarisan begitu ya. Proses pembelajarannya itu alami dan itu merupakan satu hal yang dikuasai oleh seorang anak dengan proses pembelajaran yang alami itu yang nantinya akan menjadi satu bekal yang efeknya tuh cukup panjang begitu ya. Ini tadi makna dari bahasa ibu untuk saya begitu ya. Bagi saya sebagai salah satu nih, bagi kita ya sebenarnya ya sebagai salah satu para prajurit yang memang sehari-hari begitu ya, upaya untuk pelestarian bahasa daerah itu menjadi satu visi kita, menjadi satu hal yang memang kita lakukan. Yang utama sekali buat saya itu adalah masalah identitas. Nah, masalah identitas nih nantinya akan berkembang pada aspek-aspek yang lain begitu. Identitasnya tuh di mana begitu ya? Ketika kita itu menguasai bahasa ibu, kita itu sudah merepresentasikan berbagai hal terkait bahasa daerah tersebut. Di situ ada bagaimana budaya, misal saya sebagai orang etnisnya tuh Betawi begitu ya, bahasa ibu saya adalah Melayu Betawi begitu. Kan secara otomatis hal-hal yang terkait dalam budaya Betawi begitu ya, bahasa termasuk di dalamnya itu ngikut gitu. Nah, ini juga berlaku untuk kita tahu bagaimana etnis Jawa begitu ya, dengan bahasa Jawanya, kemudian juga dengan budayanya begitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua tuh kan jadi satu modal
satu pondasi bagi seorang anak, mulai dari prosesnya mungkin mempelajari hanya bahasa gitu, tapi hal-hal yang terkait di belakangnya itu akan ngikut dan itu akan menjadi identitas kita ke depannya begitu. Nah, ini menurut saya bagaimana makna bahasa ibu itu baik, apa itu bahasa ibu dan maknanya bagi saya. Mungkin itu Mbak Anita. Baik, nah ini pasti berbeda dengan pengalaman Pak Syaiful ya. Pak Syaiful sendiri bahasa ibunya apa nih berarti? Ya, baik. Terima kasih Mbak Anita. Salam sehat selalu untuk sahabat bahasa. Ya, tentu kalau kita bicara bahasa ibu itu kan nanti akan selalu beririsan dengan yang disebut dengan bahasa daerah. Ya, bagi saya yang saya pahami ketika dulu di bangku kuliah, bahasa ibu itu ada istilah linguistiknya yang kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih maknanya bahasa pengasuhan. Bagaimana seorang anak memperoleh bahasa pertama ketika kecil, apakah itu oleh ibunya sendiri atau dibantu oleh pengasuh atau babysitter dan sebagainya. Jadi bahasa yang pertama digunakan oleh si bayi atau si baby itu tadi. Nah, biasanya memang kebanyakan di Indonesia itu bahasa daerah. Akan tetapi ada juga orang yang bahasa ibunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi nanti menjelaskan apa itu bahasa ibu dan apa itu bahasa daerah, ya ada yang beririsan tapi ada yang berbeda. Artinya bahasa ibu tidak sama dengan bahasa daerah belum tentu bahasa ibu bagi setiap orang. Nah, saya tentu ya sejak kecil saya terlahir ya saya diajari oleh ibu adalah bahasa Mandailing yang kebetulan juga lingkup masyarakatnya adalah lingkup Mandailing. Nah, itulah bahasa ibu saya yang secara emosional sampai saat ini membangun identitas saya terkait dengan kebudayaan, kelokalan, kearifan lokal dan sebagainya yang sampai sekarang masih membekas meskipun saya sudah lama meninggalkan kampung halaman begitu Mbak Anita. Baik, jadi bersama saya ini sekarang sudah ada 2 orang yang bahasa ibunya nih berbeda-beda ya. Yang satu Melayu Betawi, Kalisa, kemudian Pak Saiful Mandailing ya. Ya, nah tadi Pak Saiful sudah menyampaikan bahwa dalam konteks Indonesia mungkin iya bahasa ibu banyak sekali kaitannya dengan bahasa daerah, tapi kan juga ada ya Pak ya orang-orang yang memang bahasa ibunya tuh bahasa Indonesia, bahkan mungkin bahasa asing. Nah, dalam situasi yang di era sekarang nih, globalisasi dan lain sebagainya, kemudian ada bahasa nasional, dalam hal ini bahasa Indonesia, kemudian ada juga bahasa asing yang terus-menerus diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Ini ke Kalisa mungkin ya. Apakah masih penting ya untuk melestarikan bahasa daerah gitu di era yang sekarang ini gitu? Penting banget, banget pentingnya begitu Mbak Anita. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang di tengah heterogennya begitu ya, banyaknya bahasa yang hidup dan berkembang di Indonesia, maka kita memang mengidentikan bahasa ibu dengan bahasa daerah begitu. Karena ya akan kembali lagi setiap kita itu akan lebih dekat dengan lingkungan kita ketika kita memang menggunakan bahasa daerah begitu ya, bahasa daerah masing-masing dalam berkomunikasi. Nah, di tengah perkembangan peradaban begitu ya, masuknya budaya luar juga ya dengan globalisasi yang saat ini, saya pikir pelestarian bahasa daerah itu tetap nomor 1 ya. Tadi kaitannya dengan identitas, kan kita nggak mungkin kehilangan identitas itu. Identitas itu kan yang jadi kebanggaan kita gitu. Itu yang pertama dan utama sekali saya pikir ya. Kemudian ini ada satu proses yang berdasarkan penelitian juga begitu ya. Ketika kita menguasai bahasa ibu gitu ya, secara otomatis itu penguasaan untuk bahasa-bahasa lainnya
nanti itu akan lebih mudah begitu untuk mempelajari bahasa lainnya. Itu satu hal juga yang perlu menjadi dasar bagaimana pentingnya kita tetap melestarikan bahasa daerah. Kemudian tadi kalau memang kita menganggap pelestarian bahasa daerah ini tuh nggak penting gitu, tidak penting, kan secara otomatis yang tadi juga sejak awal tuh sebagai identitas kita gitu ya, nggak cuman kita tidak hanya bicara tentang bahasa, tapi dari bahasa itu juga ada yang mengikuti di belakangnya gitu. Nah kalau hilang itu bahasanya, ya otomatis yang di belakang juga akan hilang, kearifan lokal, segala hal begitu ya, itu pasti tidak akan ikut serta gitu, akan punah. Nah ini kan sangat disayangkan gitu, di tengah bagaimana khazanah gitu ya, warisan leluhur itu luar biasa di Indonesia ini. Dengan banyaknya bahasa berarti banyak pula nih sastranya begitu ya, sastra juga objeknya ada bermacam-macam begitu ya. Nah itu kalau bahasanya hilang ya pasti hilang juga. Maka saya pikir walaupun kepunahan bahasa daerah ini ya satu keniscayaan begitu ya, karena itu terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk juga begitu, tapi upaya kita tetap kita sangat perlu untuk melestarikan bahasa daerah, dan itu merupakan satu hal untuk kita menekan laju kepunahan tersebut. Saya pikir begitu Mbak Anita. Jadi tetap penting ya kali saya. Oke, ini menarik nih. Tapi ada juga anggapan di masyarakat bahwa penggunaan bahasa daerah bisa menghambat penggunaan bahasa nasional dan bahkan mungkin bahasa asing yang kita kuasai dan bahkan mungkin diperlukan ya dalam era globalisasi ini. Pendapat Pak Saiful bagaimana nih mengenai hal ini? Terima kasih Mbak Anita. Justru sebenarnya jika seseorang itu banyak menguasai bahasa, ya yang disebut bahasa itu kan tidak harus bahasa Indonesia lalu bahasa-bahasa asing yang lain. Jadi dia banyak menguasai bahasa daerah pun itu menandakan bahwa seseorang itu banyak pengetahuan dan kecerdasan itu juga artinya lebih dari seseorang yang hanya monolingual. Jadi kalau seseorang itu banyak menguasai bahasa, artinya kecerdasannya juga berlebih dibanding teman-teman yang lain yang hanya monolingual. Nah, jadi tidak benar sebenarnya bahasa daerah itu menghambat bahasa nasional atau bahasa apapun. Justru berjalan seiring sejalan, tidak saling membunuh atau tidak ada yang dominan dan lain sebagainya. Jadi seseorang yang lancar berbahasa Mandailing tidak akan mengubah kemampuan dia berbahasa Indonesia, tidak akan mengubah kemampuan dia berbahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Justru di banyaknya pengetahuan kebahasaan dia itu, nanti dia akan refleks sendiri, bisa membanding-bandingkan. Saya ambil contoh. Ketika bahasa Manggarai menyebut kelor itu dengan marungga, kan begitu ya, langsung saya dekatkan dengan bahasa saya. Di bahasa saya itu namanya barungge. Jadi dari kata barungge dengan marungga, kan begitu ya. Jadi langsung kita membanding-bandingkan bisa melihat persamaan atau mengkontraskan dan lain sebagainya. Itu menariknya kalau memahami banyak bahasa. Jadi kita sendiri yang dirangsang, diajak untuk lebih tahu banyak terkait itu. Nah, jadi termasuk sapaan, kemudian kata-kata lain dalam berbagai bahasa itu jadinya kita dengan refleks ya, dengan refleks. Contoh yang sederhana, dalam bahasa Inggris kan untuk menyebut kita dan kami itu kan hanya dengan satu kata. Nah, jadi ketika ada pertanyaan kita bisa menjelaskan. Kalau dalam bahasa Inggris hanya dengan kata we saja, tapi dalam bahasa Indonesia itu bisa menjadi kami atau kita. Nah, sementara penggunaan kami dan kita itu nanti ada nuansa yang berbeda. Kalau saya menyebut kami, Mbak Anita itu berarti tidak ikut. Tapi kalau saya sebutkan kita, Mbak Anita ikut di dalamnya. Jadi ada hal yang indah dalam berbahasa itu. Itu yang menariknya Mbak Anita. Oke, berarti meskipun ya banyak kekhawatiran, sebetulnya bahasa daerah itu punya manfaat sendiri ya, dan bisa berdampingan bersama bahasa nasional dan bahasa asing itu. Nah, Pak Saiful, Kak Lisa, tahun ini kan topik ya, tema yang diangkat oleh UNESCO dalam peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional itu adalah mengenai bahasa daerah, bahasa ibu dalam hal ini, kemudian kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan gitu.
Nah, di dalam konteks Indonesia dan mungkin dalam konteks Badan Bahasa berada di bawah Kementerian Pendidikan ya, sebetulnya apa sih, bagaimana peran bahasa daerah dalam mendukung pendidikan pada saat ini gitu? Silakan Kak Lisna. Terima kasih Mbak Anita. Peran bahasa daerah dalam dunia pendidikan, pendidikan itu kan satu sistem ya, sistem yang kemudian pendidikan juga merupakan satu fondasi juga nih buat pembangunan, untuk kesuksesan pembangunan begitu. Dalam dunia pendidikan ini, bagaimana bahasa daerah berperan dalam satu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Saiful begitu ya, bagaimana ketika kalau kita seorang anak gitu ya, atau kita gitu menguasai lebih dari satu bahasa, itu sangat menstimulus kerja otak kita nih gitu, akan meningkatkan daya kerja otak, terus juga kecerdasan tuh secara otomatis kan juga akan naik begitu ya. Nah, demikian peran bahasa daerah ketika seorang anak itu, yang tadi sudah kita sepakati nih sama-sama begitu ya, bagaimana secara alamiah seorang anak itu juga mempelajari bahasa daerah atau bahasa ibu. Proses pembelajaran itu yang secara alamiah itu mengikut sertakan berbagai satu informasi, pengetahuan, wawasan di dalamnya. Nah, ini kan membangun satu wawasan terhadap seorang anak. Kemudian ketika memasuki usia sekolah atau pendidikan, ada satu salah satunya yaitu menggunakan bahasa daerah untuk pendidikan awal, untuk kelas-kelas awal. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat strategis untuk bangsa Indonesia ini, dengan heterogennya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kita tuh akan bisa memaksimalkan di masa-masa emas pendidikan seorang anak. Nah, kalau sudah sampai di situ kan berbagai materi, pengetahuan, wawasan yang nanti akan ditransfer dalam sistem pendidikan di Indonesia ini, itu bisa sangat optimal begitu kita dapatkan dari untuk generasi-generasi muda. Ini tadi sistem yang sudah bagus dalam pendidikan, didukung dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada pada kelas-kelas awal begitu ya, dengan memaksimalkan pengetahuan atau segala hal yang memang sudah dimiliki oleh seorang anak ini. Saya pikir itu hasilnya akan lebih optimal. Ditambah dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful, bagaimana nanti akan kemudahannya seorang anak itu ketika belajar lebih dari satu bahasa. Dan itu memang saya rasakan pada anak saya begitu ya. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara saya dan anak saya, karena saya mungkin disebut resapan saya terhadap bahasa Melayu Betawi juga karena orang tua saya juga bukan yang benar-benar menguasai begitu ya, tidak terlalu signifikan juga. Tapi pada anak saya, ketika saya hidup bersama dengan keluarga suami begitu ya, mertua saya gitu yang memang menggunakan bahasa Melayu Palembang yang kental sekali, dan hampir dalam keseharian itu berbahasa Melayu Palembang. Saya melihat bagaimana perkembangan anak saya mempelajari sesuatu dan wawasan yang dimilikinya itu cukup baik, jauh lebih baik saya bandingkan dengan usia saya waktu sekolah gitu. Nah, ini saya pikir apalagi ditambah dengan sistem pendidikan yang kemudian mengakomodasi itu dengan secara tidak langsung kan kita kembali melestarikan bahasa daerah dengan penggunaan bahasa daerah di kelas awal begitu. Nah, ini saya pikir tentu efeknya tuh luar biasa begitu. Mungkin begitu Mbak Anita. Menarik juga ya. Ini senyampang nih, yang saya tahu Pak Saiful ini sudah berkelana ya ke berbagai daerah di Indonesia. Maksudnya pernah bertugas di beberapa daerah. Pak Saiful mungkin bisa berbagi mungkin ya, dalam kerangka program misalnya strategi terbaik untuk mengintegrasikan bahasa daerah dalam pendidikan itu seperti apa, dan kalau boleh cerita nih Pak, dengar-dengar mungkin di NTT atau mungkin di daerah Papua ada tidak sih praktik-praktik baik yang bisa kita contoh gitu untuk bisa menerapkan bahasa daerah dalam pendidikan? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Anita.
Saya yakin ini juga akan diulas oleh Pak eh, Pak Zamzani besok, Pak Irsad ya, Pak Irsad Zamzani besok, karena konsen beliau di BSKAP itu kan memang terkait dengan urusan-urusan yang seperti itu ya. Jadi pengalaman di tahun 2022 di NTT ada beberapa kabupaten yaitu Sumba Timur, Sumba Barat Daya, termasuk juga di Nagekeo, penelitian yang dilakukan oleh teman-teman inovasi. Inovasi ini kan sebuah lembaga kerjasama antara Indonesia dengan Australia yang konsennya dalam bidang pendidikan, kan begitu ya, yang konsennya dibilang pendidikan. Nah, jadi riset yang dilakukan di teman-teman inovasi itu menyebutkan hasilnya bahwa seorang guru di kelas awal, kalau dia menyampaikan pelajaran di kelas awal itu dengan menggunakan bahasa daerah, dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang gurunya menggunakan bahasa Indonesia, ternyata yang bahasa Indonesia itu, yang bahasa daerah itu hasilnya jauh lebih signifikan dibanding yang bahasa Indonesia. Jadi riset yang dilakukan oleh teman-teman inovasi inilah yang dirujuk oleh Kementerian Pendidikan, bahwa seiring dengan adanya regulasi atau aturan bahwa di kelas awal itu kan memang terutama kelas 1, kelas 2 ya, dan masih boleh di kelas 3 sebagai masa transisi mereka, guru itu disarankan malah mengajarnya, bahasa pengantarnya maksudnya ya, menggunakan bahasa daerah. Karena itu meningkatkan hasil belajar siswa yang di 3 kabupaten yang diteliti oleh teman-teman inovasi itu, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Nagekeo, itu hasilnya jelas. Nah, sebenarnya kan anak-anak terutama di wilayah-wilayah timur kan mereka bahasa Indonesianya juga belum bisa ya, atau kalau di sana menyebutnya dengan Melayu tempatan, kan begitu ya. Jadi ya mereka tidak tahu. Nah, jadi dengan guru menyampaikan materi pelajaran menggunakan bahasa daerah, mereka jauh lebih paham, jauh lebih mengerti. Apakah itu pelajaran berhitung atau pelajaran membaca atau pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sebagainya, itu jauh lebih ini. Jadi Pak Irsad waktu itu juga menyampaikan pada seminar nasional yang dilaksanakan oleh teman-teman di inovasi. Nah, jadi itu memang sebuah riset yang sudah jelas hasilnya dan dijadikan rujukan oleh Kementerian Pendidikan, begitu Mbak Anita. Nah, itu berarti kan strategi yang dilakukan gitu ya, dalam meningkatkan mutu pendidikan yang sudah dilakukan, tapi pasti punya tantangan tersendiri kan Pak ketika menerapkan penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan awal misalnya. Apakah Badan Bahasa sendiri punya apa ya, catatan, mungkin kendala atau tantangan khusus ketika bicara pelindungan bahasa daerah maupun penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan? Ya, ini ada sebenarnya yang menarik di sini. Jadi masih ada semacam kesalahpahaman bagi orang tua, terutama yang memasukkan anaknya ke TK ya, atau ke PAUD, bahwa anaknya itu dinyatakan pintar dan lain sebagainya kalau bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini kan kesalahan yang ini sebenarnya. Jadi justru bukan harus bisa berbahasa Indonesia kan. Jadi menjadi rujukan bagi ibu-ibu kalau di TK tersebut anaknya pintar berbahasa Indonesia, itu nanti diobrolin kemana-mana. Jadi itulah PAUD atau TK yang direkomendasikan. Padahal harusnya di tingkat PAUD atau TK itu ya belum harus mereka paham berbagai bahasa, tidak harus. Jadi ini tantangan yang satu sisi di kita semangatnya ingin melestarikan bahasa daerah, tapi di sisi lain ada salah kaprah dalam hal penguasaan bahasa Indonesia itu tadi, Mbak Nita. Ini contoh sederhana. Bahkan di penelitian yang dilakukan oleh teman-teman MLI itu salah satunya itu, bahwa kalaupun tidak dikatakan yang mempercepat kepunahan bahasa daerah itu, ya itu tadi, bahwa orang-orang tua itu merasa lebih bergengsi, lebih baik anaknya kalau menggunakan bahasa Indonesia. Padahal ini sesuatu, ada masa-masanya nanti. Biarlah dia dulu di kelas 1, kelas 2 masih menggunakan bahasa daerah. Kelak dia bisa nanti di kelas 3 dan seterusnya berbahasa Indonesia. Bahkan kapan dia menggunakan atau menguasai bahasa asing juga nanti kan ada masa-masanya. Meskipun
kalau nanti kita kaitkan lagi dengan psikolinguistik dan sebagainya atau neurolinguistik, bahwa ada katanya pandangan bahwa mempelajari bahasa itu akan lebih cepat pahamnya ketika di usia-usia tertentu ya kan, itu juga risetnya kan itu jelas. Jadi menurut saya itu harus kita pilah-pilah juga, bukan berarti bahasa daerah itu kita abaikan dan lain sebagainya, tidak, tapi tetap dalam porsi-porsi. Bahasa daerahnya juga tetap jalan, bahasa Indonesianya juga harus benar-benar bagus, bahasa asingnya juga betul-betul dikuasai. Itu Mbak Anita. Baik, berarti ya tantangan pertama itu ada persepsi masyarakat ya Pak ya. Iya. Nah, Kalisa sepanjang melaksanakan program-program pelindungan bahasa daerah di Badan Bahasa, ada tantangan lainkah selain persepsi di masyarakat yang kemudian menjadi penghambat lah ya, pokoknya tantangan untuk kita bisa menerapkan bahasa daerah di sekolah dalam dunia pendidikan? Oh ya, makasih Mbak Anita. Tadi tantangannya mungkin Pak Saiful nggak sekadar bahasa Indonesia ya, tapi juga bahasa asing. Seperti kita ketahui bahwa di kota-kota besar mungkin ya, sekolah-sekolah juga bahkan di tingkat anak usia dini gitu ya, pendidikan juga bahasa asing tuh udah cukup masif gitu diajarkan. Walaupun tadi benar kata Pak Saiful, memang belajar bahasa dengan banyak bahasa multilingual gitu dalam kurun waktu atau usia tertentu itu akan jauh lebih optimal gitu. Tapi itu tantangan tersendiri gitu ya, selain bahasa Indonesia dan bahasa asing yang memang juga jadi prioritas juga nih buat terutama bahasa Inggris ya, untuk para orang tua gitu. Ada kebanggaan itu. Tapi di dalam menjalankan program mungkin ini pengalaman, walaupun tidak semua begitu ya, peran pemerintah daerah. Kalau berdasarkan amanah dari secara regulasi kan memang kewajiban untuk melestarikan bahasa daerah ini lekat sekali dengan pemerintah daerah. Nah, apakah pemerintah daerah ini sudah menjadikan program pelestarian ini, walaupun secara regulasinya ya, yang kita catat sampai dengan 2024 itu ada sekitar 77 regulasi terkait pelestarian bahasa daerah. Nah, pertanyaannya apakah regulasi itu baru sekadar tulisan atau memang regulasi itu sudah diterapkan begitu. Nah, ini juga satu hal yang peran pemerintah daerah itu seperti motor gitu ya. Maksudnya tanpa adanya peran pemerintah daerah yang secara cukup masif gitu ya untuk melakukan pelestarian bahasa daerah, tentu jadi satu hambatan, walaupun tidak semua, saya tidak bicara semua begitu. Kita cukup banyak gitu ya praktik baik dari pemerintah daerah yang sudah sangat mendukung program pelestarian bahasa daerah. Kemudian ya mungkin itu ya Mbak Anita ya yang saya lihat, kita perlu mengajak kembali pemerintah daerah sadar akan pentingnya, yuk bareng-bareng kita bersama masyarakat, komunitas begitu ya, Badan Bahasa sebagai dari perwakilan dari pemerintah pusat nih untuk melakukan pelestarian bahasa daerah yang sebenarnya desain programnya itu sudah kita kita keluarkan dan cukup dampaknya luar biasa gitu ya sejak 2021 mungkin, dan mungkin pada 2022 itu sudah kita punya program dalam platform Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah. Mungkin itu Mbak Anita. Baik, ini tadi bicara soal praktik baik, kemudian tantangan. Kita kembali ke ruang kelas nih. Kalau bicara pelajar gitu kan, kemudian kalau bicara soal teknik pembelajaran di kelas, apalagi anak-anak zaman sekarang nggak jauh dari teknologi itu kan ya, Kalisa, Pak Saiful. Nah, sebenarnya dalam pelestarian bahasa daerah itu sendiri gitu, kira-kira peran teknologi dalam membantu pelestarian dan penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan tuh seperti apa ya? Kalisa dulu mungkin. Besar sekali ya Mbak Anita perannya itu, dan kita memang harus sudah mulai memanfaatkan teknologi itu untuk mengambil bagian dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Misal dengan memberikan materi ajar yang menarik, atraktif dan sebagainya begitu ya, adaptif gitu melalui
platform digital begitu ya, teknologi dengan kemajuan teknologi. Seperti saya pernah ada satu tesis begitu di Universitas Lampung. Waktu itu saya meminta salah satu mahasiswa itu memanfaatkan teknologi format digital itu untuk membuat satu bahan ajar, membuat animasi untuk pembelajaran aksara Lampung. Nah, ini kan selain untuk mahasiswa itu sendiri begitu ya, terus penyebarannya juga akan semakin luas gitu. Bagaimana kita bisa membuat satu pembelajaran untuk aksara Lampung waktu itu begitu ya, dengan lebih masif lagi, dan kita bisa memberikan memasukkan hal-hal yang kadang-kadang dalam ruang kelas itu sangat terbatas begitu. Nah, keleluasaan gitu dalam kemajuan teknologi itu menciptakan, misal dengan membuat animasi untuk pembelajaran aksara Lampung contohnya, yang waktu itu dilakukan oleh salah satu mahasiswa di Universitas Lampung, dan saya pikir itu manfaatnya akan jauh lebih besar gitu Mbak Anita. Oke, baik Pak Saiful, mungkin ada catatan praktik baik lain mungkin terkait dengan penggunaan teknologi dalam pelestarian bahasa daerah? Banyak hal Mbak Anita, banyak sekali kalau kita mau memanfaatkan teknologi itu. Tapi teknologi ini kan juga mana yang digemari oleh masyarakat dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh. Nah, kalau saat ini yang saya ikuti praktik-praktik baik dalam pelestarian bahasa daerah itu ya memanfaatkan media-media sosial atau platform-platform yang ada. Misalnya TikTok ya. Di TikTok itu kita bisa melihat bagaimana anak-anak itu berinteraksi dengan menggunakan berbagai bahasa daerah di Indonesia. Di Facebook ada grup di Facebook itu namanya Austronesia. Jadi di sana kita banyak mendapatkan paparan-paparan atau juga inventarisasi senarai-senarai kosakata dari berbagai bahasa daerah di wilayah Nusantara terutama yang tentu menggunakan bahasa-bahasa Austronesia. Jadi banyak hal. Kalau saya ambil contoh, zaman dahulu kan belum ada teknologi digital ini ya. Misalnya ada namanya kalau di Sumatera Utara itu opera Batak. Opera Batak itu sebuah tradisi kayak sandiwara begitu ya. Ya tentu yang dilaksanakan secara manual dan hanya bisa ditonton langsung kalau kita hadir kan. Nah, kalau sekarang saya dari Jakarta, saya dari NTT bisa menyaksikan apa saja kejadian-kejadian di kampung halaman saya, nun jauh di Pulau Sumatera. Nah, jadi itu teknologi yang saat ini sebenarnya bisa digunakan. Bahkan berbagai materi-materi dalam bahasa daerah, praktik-praktik baik dalam bahasa daerah atau belajar bahasa daerah, bahasa orang lain pun saya banyak belajar dari teknologi digital yang ada sekarang. Malah kita sangat dibantu dengan berbagai kemudahan-kemudahan dengan adanya teknologi ini. Itu juga bahkan mereka mendapatkan uang dari itu karena viral, karena banyak penonton dan sebagainya. Jadi pasti kalau misalnya ingin menikmati materi-materi dari salah satu bahasa daerah di Kabupaten Maluku, di Provinsi Maluku misalnya, bahasa Oirata misalnya, kita bisa belajar di sana. Kita bisa belajar hanya melalui teknologi digital. Jadi bahasa-bahasa orang lain pun bisa kita pelajari dengan teknologi yang ada sekarang. Bahkan mencari kata ini, kata itu dan lain sebagainya, kita dipermudah segala sesuatunya dengan teknologi digital. Bagaimana mengarsipkannya, bagaimana menyusun lema-lemanya menjadi sebuah kamus dan sebagainya. Ya tentu berbeda sekali ya, cara menyusun kamus yang ada sekarang pun sangat berbeda di era lembaga kita ini masih bernama Pusat Bahasa ketika itu, yang masih sangat manual mencari kosakata. Kalau sekarang kan ya dengan mudah sekali. Itu contoh-contoh yang bisa dikembangkan, Mbak Anita. Bahkan ada tokoh dalam bidang bahasa, dia juga memanfaatkan teknologi digital sehingga pengikutnya di media sosial itu sangat banyak. Padahal dengan memanfaatkan teknologi, meskipun beliau sebenarnya bukan seorang linguis, tapi orang yang mencintai bahasa, kan begitu ya. Itu Mbak Anita. Jadi sebetulnya teknologi malah membantu ya melestarikan bahasa daerah itu. Ya kembali ke manusianya ya pada akhirnya. Nah, sepanjang 2022 sampai dengan 2032 itu kan UNESCO sudah mencanangkannya sebagai dekade internasional bahasa daerah ya.
yang tujuannya sebetulnya untuk melakukan aksi bersama secara global untuk melestarikan, merevitalisasi, dan mempromosikan bahasa daerah. Sejauh ini sebetulnya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa dalam upaya tersebut, Kalisa, dan mungkin kalau boleh secara spesifik boleh dong dibagi apa saja yang akan dilakukan dalam memeriahkan Hari Bahasa Ibu Internasional 2025 pada bulan Februari ini, silakan. Baik, terima kasih Mbak Anita. Nanti Pak Saiful akan melengkapi lebih banyak lagi begitu ya. Sepanjang 2022 ya, hingga saat ini tadi udah kasih ini sedikit pelaksanaan program, salah satu program prioritas Badan Bahasa. Ketika pada 22 Februari 2022 kita meluncurkan satu program Merdeka Belajar ya, platform Merdeka Belajar episode ke-17, melaksanakan untuk revitalisasi bahasa daerah begitu. Itu capaiannya hingga akhir 2024 itu luar biasa begitu. Pengemasan pembelajaran bahasa daerah yang dikemas sedemikian gitu dengan lomba-lomba berbahasa daerah, ada 7 mata lomba gitu ya berbahasa daerah, itu luar biasa dampaknya dan diterima oleh masyarakat, khususnya siswa ya, para siswa begitu. Hingga 2024 tercatat ada sekitar lebih mungkin ya dari 30 juta partisipan yang terdampak begitu dengan upaya revitalisasi bahasa daerah tersebut. Kemudian kajian vitalitas juga itu sudah dilakukan oleh Badan Bahasa hingga tahun 2022 itu tercatat ada 113 kajian vitalitas ya terhadap bahasa daerah dengan beberapa hasil yang salah satunya kita mendapati ada 5 bahasa yang punah begitu ya. Kemudian dengan kondisi kritis itu ada sekitar 8 gitu. Yang lainnya ada yang aman, terancam gitu ya, seperti itu. Itu program dari Badan Bahasa. Nah, saya loncat dulu nih. 2025 sampai dengan 2029 kita punya satu program yang patut banget nih kita kawal bareng-bareng gitu ya, yaitu Peta Kebinekaan. Ini sebenarnya satu pijakan awal untuk kita melakukan berbagai pelindungan pelestarian bahasa daerah, sastra juga begitu. Peta Kebinekaan ini akan secara holistik gitu pemutakhiran dari pemetaan bahasa yang kemarin sudah dilakukan oleh Badan Bahasa dari tahun 1992 sampai dengan 2019 yang akhirnya itu diluncurkan peta bahasa ya pada tahun 2019. Nanti kita akan melakukan pemutakhirannya kembali. Kemudian kita akan melakukan pemetaan sastra sebagai salah satu khazanah juga kekayaan kita. Kemudian kita juga akan melakukan pemetaan aksara. Nah, ujungnya nih harapannya nanti kita bisa meluncurkan peta digital dari satu peta kebinekaan dari 3 aktivitas tersebut, pemetaan bahasa, sastra, dan aksara. Itu rencana ke depannya selain dengan revitalisasi bahasa dan kajian vitalitas tersebut gitu yang akan kita hidupkan kembali. Kemudian yang sekarang nih sedang kita laksanakan ya, sepekan untuk kita memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Ini sudah kita mulai Mbak Anita sejak 20 Februari 2025, dan ini Badan Bahasa mengusung kegiatan ini melibatkan 30 balai kantor sebagai UPT Badan Bahasa. Dengan sinergisitasnya bahkan tidak hanya 30 balai kantor tapi juga melibatkan masyarakat untuk aktif memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional ini. Kegiatannya banyak sekali dalam sepekan ini sejak 20 Februari kemarin di Maluku Utara ya, kita pembukaannya dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah begitu ya. Di dalam perhelatan tersebut ada pameran begitu, dialog yang interaktif antara tenaga para pelestari bahasa daerah begitu ya, kita buka forumnya gitu. Kemudian
secara secara serentak secara serentak dan bergiliran para di balai kantor juga di 30 UPT Badan Bahasa itu melaksanakan siniar juga pameran-pameran yang terkait dengan bahasa daerah, apakah itu produk-produk penerjemahan, kemudian juga video-video hasil dari revitalisasi bahasa daerah gitu ya 2021 sampai dengan 2024 begitu. Kemudian kita juga akan melaksanakan seminar begitu, seminar besok atau gelar bicara gelar bicara yang nanti akan bersama Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian juga tadi ada Pak Irsad yang tadi bocorannya udah disampaikan oleh Pak Saiful ya. Gitu. Juga ada nanti ada praktik baik bagaimana pelaksanaan pelestarian bahasa daerah dari guru MGMP begitu, MGMP dari Depok. Kemudian juga nanti akan ada ditampilkan dalam gelar bicara tersebut, akan kita lihat penampilan hasil dari Festival Tunas Bahasa Ibu yang itu menjadi satu tahapan program juga dari revitalisasi bahasa daerah yang didesain programnya itu didesain oleh Badan Bahasa dan dilaksanakan bersama dengan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah. Mungkin itu nanti di akhir itu di ujung pada tanggal 27 Februari ya kita akan melaksanakan puncak acara begitu. 27 Februari puncak acara di Bengkulu. Jauh ya. Iya. Pak Saiful mungkin bisa menambahkan nih bagaimana hingar-bingarnya kita memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang ini tahun perak ya 25 ke 25. Silakan. Itu tapi seminarnya itu akan dilaksanakan besok ya? Gelar bicara besok 25. Ini nanti sahabat bahasa jangan lupa untuk menyaksikan. Akan tayang di YouTube ya? Iya. Jangan lupa besok. Iya, besok. Ya silakan Pak Saiful. Iya, besok kan ada katakanlah yang lebih ilmiahnya ya, cara gelar bicara yang juga pembicaranya selain Bapak Wakil Menteri juga ada Bapak Kepala Badan, kemudian ada Pak Irsyad Zamzami yang siapa sih yang nggak kenal beliau, yang terkait dengan fokus atau perhatiannya terhadap pengembangan kurikulum, pembelajaran dan sebagainya, juga dikaitkan dengan bahasa-bahasa di daerah. Jadi besok itu pasti akan menarik materinya dan juga ada dari perwakilan dari GMP Bahasa Daerah. Di samping ada bumbu-bumbu yang lain ya, ada pemutaran film berbahasa daerah. Ya itu kan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Pokoknya dalam seminggu ini menyalalah Badan Bahasa menghiasi peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Saya yakin sahabat-sahabat bahasa nggak akan pernah kecewa mengikuti berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan di pusat di Jakarta oleh Badan Bahasa maupun di balai kantor di seluruh Indonesia. Ini sangat menarik menurut saya untuk disimak baik di kanal YouTube atau nanti melalui media-media sosial kita ya. Begitu tambahannya Mbak Anita. Ya, dan itu memang upaya Badan Bahasa ya. Betul. Untuk menyadarkan mengingatkan kembali kepada masyarakat, apalagi generasi muda gitu. Betul. Ya, untuk kembali kita punya bahasa daerah loh yang kayak itu. Wah, menarik sekali. Mungkin ada satu Mbak Anita, kita juga akan memberikan penghargaan. Penghargaan untuk daerah yang telah melakukan revitalisasi bahasa daerah kita pilih ya usulannya berdasarkan dari usulan para dari balai dan kantor begitu, dan mereka nanti akan kita berikan penghargaan sebagai daerah-daerah yang telah mempraktikkan dengan baik begitu upaya revitalisasi bahasa daerah. Dan itu akan diumumkan di acara puncak. Yang tanggal 27 itu nanti. Baik. Ini pasti dinanti-nantikan ya Pak ya. Syaratnya sangat ketat ya. Betul. Tentu bukan hanya sekadar melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, tapi bagaimana komitmen para kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka, kan sebenarnya itu kewajiban mereka ya, melindungi bahasa di daerah. Jadi terkait anggaran, terkait regulasi dan sebagainya, tentu itu yang dinilai oleh usulan-usulan dari berbagai daerah oleh balai kantor, dan juga di pusat di Badan Bahasa nanti tentu akan diverifikasi kemudian ditelaah ulang oleh
Bapak Kepala Badan dan tim. Nah, jadi nanti yang mendapatkan penghargaan itu tentu yang punya komitmen yang baik dalam pelindungan bahasa daerah. Oleh karena itu kita ajak juga ini, karena kan ini tahun sejak 2021 ya diberikan penghargaan itu. Jadi ini 2025 ya, berarti sudah tahun kelima ya, tahun kelima diberikan penghargaan baik di tingkat provinsi yang menerimanya nanti gubernur atau juga kabupaten kota kabupaten atau juga kota. Jadi mari karena ini juga menjadi tanggung jawab daerah ya harus punya perhatian dalam melindungi bahasa di daerah. Jangan sampai bahasa daerahnya telantar, begitu Mbak Anita. Baik. Jadi tadi seperti yang disampaikan Kalisa ya, kalau regulasi banyak tapi komitmennya seperti apa gitu. Nah, disinilah ya kita akan memberi penghargaan untuk pemerintah daerah yang memang tidak hanya punya regulasi tapi juga punya komitmen terhadap pelestarian bahasa daerah. Baik, ini menarik sekali, tapi ya kita terbatas waktu ternyata. Mungkin sebelum kita tutup sesi siniar kali ini, dari Pak Saiful maupun Kalisa ada pesan-pesan untuk para generasi muda mungkin ya secara khususnya terkait dengan pelestarian bahasa daerah. Silakan. Terima kasih Mbak Anita. Pesannya mungkin sejalan dengan berbagai aktivitas kami begitu ya di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang bersinergi gitu ya dengan 30 balai dan kantor. Bagaimana kami tidak lelah dan tidak mengulur waktu begitu. Jadi pelestarian bahasa dan sastra daerah ini memang tidak perlu menunggu lagi, kita lakukan sekarang selagi bisa, dan tidak perlu memilih siapa yang akan melaksanakan, tapi kitalah yang melaksanakan begitu. Mungkin itu aja, sederhana aja Mbak Anita. Terima kasih. Silakan Pak Saiful. Ya, baik Mbak Anita, terima kasih. Ya, intinya siapapun kita, apakah pejabat, orang tua, guru, siapapun ya, termasuk generasi muda, kita memang harus punya kepedulian yang tinggi untuk melestarikan bahasa daerah ini. Jadi masing-masing pada porsinya lah, kepala daerah, ya tentu apa tugas kepala daerah dalam melestarikannya. Jadi ya kalau perlu menggelontorkan anggaran dan lain sebagainya dalam melindungi bahasa daerah ini. Meskipun mungkin pejabat-pejabat sekarang kan melihat itu tidak terlalu strategis ya buat mereka dalam dipilih kembali ya menjadi kepala daerah. Tapi ini investasi jangka panjang. Jadi harus kita punya komitmen yang tinggi dalam hal pelestarian bahasa daerah. Kemudian anak-anak muda ya jangan malu menggunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah itu tidak berarti kampungan, tapi tetap bisa menguasai bahasa daerah. Kami kalau di Mandailing atau di Batak itu malu ya kalau nggak bisa suatu aib kalau kita tidak bisa berbahasa daerah, suatu aib. Jadi meskipun lama di rantau dan lain sebagainya, menggunakan bahasa daerah itu tetap harus bisa, itu mestinya. Oleh karena itu orang tua selalu memaksakan menggunakan bahasa daerah pada anak-anaknya meskipun mereka hidupnya di luar homeland, di luar kampung halaman bahasa daerahnya. Jadi harus seperti itu. Itu Mbak Anita. Baik, terima kasih banyak Kak Lisa, Pak Saiful. Ini topik pembicaraan kali ini menarik sekali tentunya terkait dengan bahasa daerah. Dan kelihatannya ada banyak hal yang bisa kita kulik-kulik lagi ya untuk senior berikutnya. Tadi ada peta kebinekaan, ada macam-macam lah pokoknya. Jadi mungkin sahabat bahasa jangan lupa untuk tetap mengikuti YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendapatkan topik-topik menarik lainnya. Dan semoga materi kali ini tentang pelestarian bahasa daerah dapat bermanfaat serta menginspirasi sahabat bahasa yang menyaksikan. Terima kasih banyak Kak Lisa, Pak Saiful, sama Mbak Anita. Baik, sahabat bahasa, sekian siniar kali ini. Jika sahabat bahasa menyukainya, sahabat bahasa dapat mengklik tombol suka, kemudian dapat juga mengikuti kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendapatkan informasi menarik tentang bahasa dan sastra yang ada di Indonesia. Sahabat bahasa juga dapat menuliskan pertanyaan atau mungkin saran mengenai topik-topik siniar yang menarik untuk dapat kami angkat dalam siniar berikutnya. Dan sampai jumpa dalam siniar berikutnya. Terima kasih.